Jadi jadi kita tahu ya bahwa Yusuf ini selalu menjadi tokoh yang begitu menginspirasi setiap orang. Ya, tadi ada yang berkata menjadi panutan bagi keluarga dan kita juga. Karena dia adalah pemaaf, tak punya sakit hati. Terus tadi Anita orang yang berintegritas, dan Ciklan boleh Yusuf adalah orang yang selalu ingat akan Tuhan, bahwa Tuhan selalu berbuat baik, makanya dia tidak bisa berbuat jahat kepada Tuhan. Nah, Dr. Stephen Francis, ya, pendiri dari Rivers of Life, itu mengatakan ada dua cara melayani Tuhan. Memimpikan sesuatu bagi Tuhan dan menerima mimpi dari Tuhan untuk melayani Dia. Nah, Yusuf ini yang kedua, dia menerima mimpi yang dari Tuhan untuk melayani Dia. Sebetulnya Yusuf tidak pernah berencana menjadi pemimpin atau tuan atas keluarganya. Namun dia mendapatkan mimpi bahwa bintangnya itu disembah oleh bulan dan matahari dan juga ke-11 bintang yang lain. Nah, berarti dia ini menerima mimpi yang dari Tuhan. Karena itu dia berkomitmen penuh untuk mimpi yang diterimanya itu. Dengan pimpinan Tuhan, ia menyerahkan diri untuk dididik dan mengubah mimpi itu menjadi sebuah visi. Kalau saya, Yusuf itu adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Makanya Tuhan juga selalu membuat dirinya itu berhasil. Ya. Jadi kita mau lihat Kejadian 50 ayat 20 berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Nah, ini yang penting. Ya. Yang penting ini yang berwarna kuning, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, berawal dari mimpi yang didapatkan itu dan akhirnya menjadi kenyataan, dia menjadi orang kepercayaan Firaun di Mesir. Sekalipun perjalanan hidup yang dialaminya bukanlah perjalanan yang mudah. Tapi sadarkah kita bahwa sesungguhnya 13 pasal, yaitu Kejadian 37 sampai dengan Kejadian 50 itu sebenarnya bukan menceritakan tentang Yusuf, meskipun itu adalah kehidupan Yusuf, tapi sebenarnya itu adalah tentang riwayat keluarga Yakub. Kalau Anda mau lihat, sebab tujuan sesungguhnya dari kisah perjalanan kehidupan Yusuf adalah memelihara suatu bangsa yang besar. Bangsa apa? Yaitu keturunan Yehuda. Di mana Yehuda itu menjadi putra perjanjian. Ini yang bisa kita pelajari ya. Yaitu seperti contohnya, Abraham itu punya 2 anak, Ishak dan Ismail. Tapi putra perjanjian dengan Allah itu adalah Ishak.
Kemudian Ishak mempunyai anak 2 lagi, kembar, Esau dan Yakub. Tapi yang menjadi putra perjanjian adalah Yakub. Nah, setelah Yakub ini ada 12 putra daripada Yakub, di mana putra perjanjian itu bukanlah Yusuf atau Benyamin, tapi dari ke-12 anak itu Yehuda yang menjadi putra perjanjian. Nah, di sini kita bisa melihat hati Yusuf yang begitu tulus dan murni. Di tengah semua hal yang dialami, dia ya, dengan berat, dimasukkan sumur, dijual, kemudian dibeli oleh Potifar, dikhianati. Yusuf mengerti bahwa keberadaan dan seluruh kehidupannya itu adalah untuk mempersiapkan generasi besar yang akan datang, yaitu generasi daripada kakaknya sendiri, Yehuda. Ya. Nah, bahkan dia termasuk sebagai orang-orang yang mempersiapkan jalan, karena dari keturunan Yehuda lah kemudian lahirlah Daud dan kemudian Sang Mesias itu ke dalam dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita mau lihat Kejadian 45 ayat 7. Saya bacakan. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Dan ayat Kejadian 50 ayat 21. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Di sini kita melihat bahwa Yusuf ini mengerti akan visi daripada Tuhan. Meskipun pengalaman yang dijalaninya itu adalah pengalaman yang tidak enak. Yusuf menjadi seorang pemain atau aktor yang taat untuk melakukan dengan baik sesuai yang tertulis dalam skenario daripada sang sutradara, yaitu Allah sendiri. Ia menangkap visi Tuhan, memberikan respon yang positif dalam setiap keadaan. Ia tidak menghabiskan waktunya untuk bersungut-sungut, mengutuk, atau ngomel, atau bertanya, mengapa Tuhan, aku kok mengalami semuanya ini? Aku harus meninggalkan rumah bapakku, aku harus meninggalkan pakaian yang berwarna-warni, ya. Aku harus meninggalkan yaitu rumah bapaknya, di mana dia itu menjadi anak kesayangan dari bapaknya. Nah, di situ kita melihat bahwa dia tidak mengomel, dia tidak bersungut-sungut. Mengapa Tuhan? Tapi pertanyaan yang ada di dalam dia hanya satu, yaitu apa yang harus aku lakukan sekarang? Pertanyaan inilah yang kemudian menuntun Yusuf melakukan apa yang terbaik. Dan dengan rajin dia melakukan
apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga itulah yang membuat dia selalu dihormati oleh orang, baik itu di dalam istana Potifar. Potifar itu sangat sayang kepada dia sehingga rela memberikan tanggung jawab, yaitu mengatur seluruh rumah tangganya kepada Yusuf. Waktu di penjara juga, kepala penjara itu sangat sayang kepada Yusuf. Nah, dan yang terakhir, kita melihat bahwa Firaun pun sangat menghormati dan mengasihi Yusuf, sehingga dia rela memberikan kuasa atau otoritas kepada Yusuf untuk mengatur, yaitu menjadi Perdana Menteri atau Menteri Muda, orang kedua di dalam kerajaan Mesir saat itu. Seringkali orang mencari dan meminta visi daripada Tuhan. Tuhan, beri aku visi untuk aku dapat melayani Engkau. Tetapi ketika Tuhan memberikan visinya, kita mulai bertanya, mengapa harus begini Tuhan? Berapa lama aku harus seperti ini? Nah, ketika kita menerima visi Tuhan, kita harus siap dengan banyaknya perubahan yang tidak mengenakkan. Ada harga yang harus dibayar. Kita harus siap menjalani semuanya untuk menggenapi rencananya. Yusuf tidak lagi tinggal di rumah orang tuanya sebagai anak kesayangan. Dia harus rela jubah indahnya dilepas dan dijual sebagai budak. Namun, ketika dia melakukan itu dengan rela hati, maka akhir dari perjalanan hidupnya, ia menerima upah dan melihat penggenapan rencana Allah bagi dia. Yusuf menyatakan kesiapannya, yaitu menjamin kelanjutan keturunan Yehuda di bumi dengan memelihara dan menanggung makanan bagi mereka dan generasi selanjutnya. Kita belajar di sini bahwa perjalanan Yusuf ke Mesir supaya anak perjanjian yaitu Yehuda tidak kelaparan. Sehingga Daud dilahirkan dan kemudian Yesus sebagai Sang Mesias Juru Selamat, benih yang dijanjikan itu dapat menyelamatkan dan mengampuni dosa manusia. Mengembalikan kuasa untuk menaklukkan bumi kepada kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa memakai pengkhianatan, perbudakan, penjara, kesengsaraan, resesi, atau keadaan lain yang kelihatannya negatif untuk menyatakan rencana dan tujuan Allah kepada orang-orang pilihannya. Selain itu, kita akan belajar satu pelajaran yang menarik juga, bahwa ketika dia diangkat menjadi menteri muda di Mesir sebagai orang yang kedua daripada Firaun, hati Yusuf tidak di Mesir. Nah, ini harus kita tambahkan, ya, harus kita perhatikan, garis bawahi bahwa hati Yusuf itu tidak pernah di Mesir. Dia menganggap Mesir itu adalah tanah kesengsaraan atau negeri kesengsaraannya. Bagaimana buktinya?
Buktinya itu boleh dicatat di dalam Kejadian 41 ayat 51 dan 52. Saya bacakan. Yusuf memberi nama Manasye kepada anaknya yang sulung. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Kemudian ayat 52, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya, jadi Allah membuat aku mendapatkan anak dalam negeri kesengsaraanku. Mengapa kok dibilang negeri kesengsaraan? Kita melihat bahwa Yusuf itu berada di istana yang salah. Istana Mesir, padahal sebenarnya dia itu ada di rumahnya Yakub, bapa yang sangat dikasihinya. Kalau mau lihat nanti Kejadian 41 ayat 40 sampai 45b. Yang kedua, Yusuf itu berada di tanah yang berbeda, yaitu Mesir ya. Di mana seharusnya dia berada di tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Bapaknya itu tinggal di Kanaan. Apabila kita di luar tanah perjanjian, itu berarti kita ada di dalam tanah kesengsaraan. Ayat 42. Yusuf memakai pakaian Mesir, di mana seharusnya dia memakai pakaian yang dibuatkan ayahnya untuk dia. Ayat 43, Kejadian 41 ayat 43, dia berada di kereta yang keliru, yaitu dia memerintah di Mesir, padahal sebenarnya dia itu tangan kanan Bapak Yakub. Ayat 44, dia diberi nama yang asing, yaitu Safnat Ta'aneah, nama Mesir. Padahal seharusnya artian nama Yahudi itu artinya bagus. Ya. Dalam ayat 45b, dia memiliki ayah yang asing dalam tanda kutip, yaitu Firaun. Padahal seharusnya Yakub. Dan ayat yang ke-50, dia memiliki istri yang tidak ideal. Jadi dia itu nggak sempat pacaran. Yusuf itu langsung diberi istri, yaitu putri daripada Firaun, yang namanya Asnat. Bukan putrinya Firaun, orang Mesir ya. Jadi namanya itu Asnat, anak dari Imam Potifera di On. Imam Potifera ini bukan orang percaya Tuhan, bukan orang yang percaya akan Allah Yahweh, tapi dia adalah penyembah berhala. Makanya dia bisa berkata bahwa aku ini berada di tanah atau negeri kesengsaraanku. Karena semuanya itu bukan menurut kehendaknya, tetapi kehendak Tuhan. Nah, ini yang perlu kita lihat. Ketika dia memiliki harta yang begitu besar, menjadi orang kepercayaan Mesir, dia memiliki tahta sebagai orang kedua daripada Firaun. Dia memiliki istana di Mesir. Dia
hatinya tidak berpaling sama sekali dari Tuhan Allahnya. Harta, tahta, dan istana tidaklah mengubah hati Yusuf untuk berpaling dari Tuhan dan rencananya. Karena itu kita, sekarang penerapannya kepada kita. Mari kita juga menjaga hati kita dengan firman Tuhan. Buka Amsal 4 mulai ayat 20 sampai dengan 27. Amsal 4 ayat 20 sampai 27. Boleh baca Bu Lili? Boleh. Ya. Amsal 4 ayat 20 ya sampai 27. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ayat 21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. 23. Stop. Dari 20 sampai 22 ini kita dikatakan perhatikan perkataanku, ya. Dan arahkan telingamu kepada ucapanku. Jadi, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, berarti simpan di lubuk hati. Berarti kita ini menjaga hati kita dengan firman Tuhan. Dan luar biasanya ayat 22 dikatakan, itu firman Tuhan itulah yang menjadi kehidupan bagi kita. Dan juga kesembuhan bagi tubuh kita. Jadi kalau kita selalu makan firman Tuhan, itu akan menjadi kesehatan dan kekuatan dalam tubuh kita. Teruskan, Eng. 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. 24. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. 26. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ya, stop. Jadi bagaimana caranya kita menjaga hati? Sudah diberikan, yaitu kunci-kuncinya, mulai dari ayat 24 sampai 27. Itu caranya kita menjaga hati, supaya kita tidak berpaling daripada Tuhan. Kita tidak mempunyai hati yang berpaling, yaitu undistracted heart. Yang pertama, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkan bibir yang dorak-dalik. Artinya kita ini nggak boleh bohong, tipu sana sini, ya. Kemudian yang kedua, ayat 25. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Artinya kita ini harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan jangan menoleh ke belakang, ke masa lalu kita yang membuat kita kecil hati. Kita harus tetap memandang ke depan. Sebab apa? Di depan itu ada pengharapan bagi kita di dalam Yesus Kristus. 25. Biarlah matamu, 26. Tempuhlah jalan yang rata. Hendaklah tetap segala jalanmu. Artinya, dilanjutkan ya, dengan 27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi kita ini minta pimpinan Tuhan dengan Roh-Nya yang kudus untuk membimbing kita ke jalan yang benar.
Jangan ambil jalan yang pintas, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana caranya kita menjaga hati, yaitu jauhkan kakimu dari segala kejahatan. Bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntunganku. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Apakah tujuan hidup kita? Apakah kita sudah tahu tujuan hidup kita di dunia ini? Tujuan hidup kita adalah bekerja memberi buah. Buah apa saja? Buah pujian bagi Tuhan dengan bersaksi betapa baiknya kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu adalah buah pujian bagi Tuhan. Yang kedua, buah apalagi? Karakter seperti Kristus. Yang ketiga, karya yang terbaik. Apapun yang kita lakukan, Kolose 3 ayat 23, kita mau melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Dan yang ketiga, yaitu korban syukur yang layak, yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang kelima, yaitu jiwa-jiwa yang kita bawa untuk Tuhan, kita menangkan untuk Tuhan. Karena itu, mari ibu-ibu, kita mau seperti Yusuf yang mempunyai hati yang tidak berpaling. Meskipun sudah punya harta, sudah punya tahta atau gelar apapun, sudah mapan kehidupannya, tapi jangan berpaling kepada Allah lain, terutama Mamon, tetapi tetaplah melihat, menatap kepada Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin.